Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pahlawan demokrasi yang siap mengawal demokrasi. Oke, pada hari ini kita kembali ke channel Sahdan Husain, yaitu saya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama, pada kesempatan ini saya akan mencoba bagaimana membantu teman-teman dalam kemudian menjawab soal yang ada pada tes CAT ini. Jadi ada beberapa bagian dalam video ini. Kita akan bagi nanti part demi part supaya videonya tidak terlalu panjang seperti itu. Oke, dan nanti juga teman-teman bisa lihat di deskripsi, mungkin ada terselip di situ contoh bagaimana teman-teman bisa menjawab soal yang akan saya bagikan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman setelah mengetahui atau setelah kemudian bersama-sama kita belajar di channel ini, di konten ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk try out ya, atau simulasi menjawab soal-soal beberapa yang ada di kolom deskripsi ya. Silahkan teman-teman cari. Oke, jadi disclaimer di awal untuk teman-teman yang melihat soal-soal ini adalah contoh soal di beberapa soal CAT yang mungkin muncul di KPU ataupun muncul di Bawaslu. Jadi hampir sama ya, hampir sama untuk soal-soalnya. Jadi jangan heran, bagaimana, karena ada begitu banyak soal yang mungkin mirip tapi pada substansinya sama. Mungkin seperti itu, dan mungkin kemungkinannya juga nanti soal itu akan muncul juga. Mungkin seperti itu. Oke teman-teman, kembali lagi kita jawab soalnya. Yang selanjutnya, rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK wajib ditandatangani oleh Ketua PPS dan Ketua PPK, Ketua PPK dan seluruh anggota, Ketua PPK dan seluruh anggota serta calon yang hadir dan bersedia tanda tangan. Paling sedikit 2 anggota PPK atau serta saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan. Atau paling sedikit 4 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan. Di sini jawabannya adalah D teman-temannya. Paling sedikit 2 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan. Yang selanjutnya, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. Di sini jawabannya adalah teman-teman 20 bulan teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memiliki 5 unsur, yaitu kecuali A. Besaran dapil, district magnitude, dan ambang batas threshold. B. Formula pembagian kursi dan penentuan calon terpilih. C. Pola pencalonan, nomination. D. Model penyuaraan atau balloting. Sistem kepartaian. Di sini jawabannya adalah sistem kepartaian teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, idealnya pemilu berfungsi sebagai mekanisme seleksi pemimpin, sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawaban kepada rakyat, prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai, indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik, dan saluran akses ke kekuasaan. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan di bawah ini, yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah, di sini jawabannya adalah teman-teman D. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu dan KPU, C. Bawaslu, KPU dan KPU, atau D. KPU, Bawaslu dan DKPP. Benar semua. Di sini jawabannya adalah D teman-teman. KPU, Bawaslu dan DKPP. Oke teman-teman. Yang selanjutnya, dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, atau E. Bebas. Di sini mengisyaratkan bebas ya. Kita bebas untuk memilih tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di sini jawabannya adalah E teman-teman, bebas. Yang selanjutnya, di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis kecuali A. Penyusunan kerangka hukum, B. Hak memilih dan untuk dipilih, C. Kampanye pemilu yang demokratis, D. Akses media dan kebebasan berekspresi, E. Adanya lembaga pengawas pemilu. Di sini jawabannya adalah akses, atau D ya, D. Akses media dan kebebasan berekspresi. Yang selanjutnya teman-teman, pengawas TPS berjumlah A. 1 orang setiap desa kelurahan, B. 1 orang setiap TPS, C. 2 orang setiap TPS, D. 3 orang setiap desa kelurahan, E. 5 orang setiap desa atau kelurahan. Di sini jawabannya tentu 1 orang per TPS ya teman-teman. B jawabannya. Yang selanjutnya teman-teman, perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain
kecuali surat suara, tinta, sampul kertas dan segel, kotak suara dan bilik suara. Di sini jelas sih, obeng untuk mencoblos. Ini nggak ada di TPS, teman-teman. Oke, yang selanjutnya teman-teman, undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam. Di sini tadi di beberapa soal sering muncul ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, teman-teman. Jawabannya D, teman-teman ya. Kita nggak usah baca pilihan yang lain karena di sini jelas sudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, teman-teman. Yang selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini kecuali A. Relawan pengawas pemilu, B. Pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jejak pendapat tentang pemilihan, atau D. Perhitungan cepat hasil pemilihan, E. Melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Di sini jawabannya adalah E. Melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu kecuali A. Jujur, B. Tertib penyelenggara pemilu, C. Kepentingan umum, D. Ketokohan, E. Profesional. Di sini jawabannya teman-teman D. Ketokohan ya. Oke, yang selanjutnya, Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Ideologi terbuka, B. Sumber dari segala sumber hukum, C. Dasar negara, D. Pandangan hidup, E. Benar semua. Di sini jawabannya teman-teman D. Pandangan hidup. Oke, selanjutnya sidang BPUPKI yang pertama diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan A. Dasar filsafat negara Indonesia Merdeka, B. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, C. Rancangan undang-undang, D. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, E. Benar semua. Jadi yang kita tahu bahwa di sidang BPUPKI itu membahas tentang A, teman-teman, dasar filsafat negara Indonesia. Seperti itu, atau yang disebut sebagai Pancasila sekarang. Yang selanjutnya, berikut ini yang tidak termasuk nilai dasar Pancasila adalah A. Nilai ketuhanan, nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai keteladanan, benar semua. Di sini jawabannya teman-teman adalah D. Nilai keteladanan. Oke? Karena kalau nilai keteladanan dia berbicara tentang sifat manusia yang individual, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, di negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, B. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara, C. Menjamin hak-hak asasi warga negara, D. Semua jawaban A, B, dan C di atas benar, atau E. Membatasi hak politik warga negara. Di sini jawabannya adalah teman-teman D. Semua jawaban A, B, dan C di atas benar. Yang selanjutnya teman-teman, keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah A. Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar, B. Kebersihan Indonesia dalam pembangunan, C. Konsekuen dalam pelaksanaan politik luar negeri, D. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik, E. Benar semua. Di sini jawabannya teman-teman D. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik. Oke teman-teman, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika merupakan A. Pengakuan adanya keragaman, B. Lambang kedaulatan negara, C. Lambang identitas negara, D. Semboyan bangsa, E. Benar semua. Di sini dia adalah sebagai lambang kedaulatan negara, teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya, Undang-Undang 1945 mengandung pokok-pokok pikiran berikut kecuali persatuan, internasionalisme, keadilan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini jawabannya adalah persatuan, teman-teman ya. Oke. Yang selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga A. Nilai dasar, B. Nilai fleksibilitas, C. Nilai instrumental, D. Nilai perjuangan, E. Benar semua. Di sini jawabannya teman-teman adalah D. Nilai perjuangan. Yang selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan atas dasar A. Hari Jepang, B. Kesepakatan Sekutu tentang Indonesia, C. Realisasi Sumpah Pemuda 1928, D. Kebulatan tekad Founding Fathers, E. Benar semua. Di sini jawabannya teman-teman adalah D. Kebulatan tekad The Founding Fathers. Oke, selanjutnya teman-teman, hampir semua pegawai di kantor instansi budi, ini soal cerita teman-teman, meminta uang tanda terima kasih atas
pengurusan surat tertentu. Padahal menurut peraturan kantor hal ini tidak diperbolehkan. Maka keputusannya kita untuk apa selanjutnya itu adalah A. Ikut melakukan karena rekan-rekan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor kecil. C. Terkadang ikut melakukan hal tersebut. D. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Atau E. Benar semua. Di sini jawabannya seharusnya itu D, teman-teman ya. Tidak ingin melakukannya sama sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, yang selanjutnya ini kembali soal cerita, kebanyakan soal cerita lagi, teman-teman. Anda adalah seorang apoteker yang bekerja di apotek. Suatu ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Namun dia tidak mempunyai resep itu dan memaksa ingin membelinya. Bahkan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tidak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang harus saya ambil. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. Atau D. Saya menolaknya dengan mantap. Atau E. Benar semua. Di sini teman-teman seharusnya kita menolaknya karena itu bertentangan ya. Yang sampai digunakan salah-salah lagi, ya kan? Jadi kita seharusnya pilihannya kita D. Saya menolaknya dengan mantap. Yang selanjutnya, dalam suatu pertemuan atau rapat, teman Anda melakukan kecurangan absensi. Yang Anda lakukan adalah A. Membiarkannya saja. B. Melaporkannya pada pemimpin atau ketua rapat. C. Memberitahukan pada teman terdekat. D. Diam saja, pura-pura tidak melihat. Atau E. Benar semua. Di sini jawabannya teman-teman seharusnya kita melapor ya. B jawabannya melaporkan pada pimpinan atau ketua rapat. Yang selanjutnya, untuk memilih calon anggota PPK KPU Kabupaten Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut, kecuali A. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK. B. Menerima pendaftaran calon PPK. C. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK. D. Melakukan seleksi psikotes dalam anggota PPK. E. Melakukan wawancara calon anggota PPK. Di sini jawabannya teman-teman D ya, melakukan seleksi psikotes calon anggota PPK. Oke, yang selanjutnya, Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor Anda. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang Anda anggap mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah A. Menolak permintaan direktur tersebut. B. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. C. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda kepada direktur. E. Benar semua. Di sini seharusnya kita tidak boleh mengambil keputusan langsung ya. Kita harus banyak pertimbangan. Ya, di sini jawabannya B teman-teman. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan meminta saran dan masukan dari manajer Anda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seorang staf HRD SDM atau pencari lowongan kerja, silahkan, di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut, namun Anda diminta sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah, wah ini nggak beres ini, masa kita mau kerja harus bayar? Oke teman-teman, jawaban di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita seharusnya di sini B, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau mengikuti seleksi, seperti halnya kita pada saat ini belajar dengan banyak hal untuk bagaimana kita bisa lulus pada tes tertulis CAT di pemilihan atau seleksi PPK, calon PPK teman-teman ya. Berat teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebagian rekan Anda pulang lebih awal, sekitar 30 menit dari jadwal kantor. Sikap Anda ikut pulang saja, membiarkan mereka pulang dulu karena pekerjaan Anda belum selesai, tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan, segera menyelesaikan pekerjaan dan menyusul pulang. E. Benar semua. Kita di sini sesuai jadwal saja, tetap pulang sesuai jadwal yang ditetapkan. Oke, lanjut teman-teman. Dalam suatu diskusi, pendapat Anda ditolak oleh atasan, maka sikap Anda adalah A. Menerima dengan tenang, tidak menerima dan minta penjelasan atasan, kecewa, lain-lain tidak akan menyampaikan pendapat lagi. D. Menerima dan minta penjelasan.
kenapa pendapat itu ditolak? Atau E, benar semua. Di sini jawabannya adalah D, teman-teman. Kita menerima bahwa pendapat kita ditolak, tapi tetap meminta pendapat. Kenapa pendapat kita ditolak, teman-teman ya? Oke, yang selanjutnya. Di sini soal cerita kembali, teman-teman ya. Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergengsi. Suatu ketika, ada teman akrab Anda datang meminta bantuan kepada Anda agar menerima anaknya bekerja di instansi Anda tanpa melalui tes. Rekan karib Anda tersebut bersedia memberikan jaminan sejumlah uang dan fasilitas apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima tawaran itu tanpa jaminan sebab dia sahabat karib Anda. Basa-basi dulu lalu menerimanya karena tidak enak pada teman. Menolaknya mentah-mentah. D. Menolaknya secara halus dan menyarankan agar anak atau rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Ini tentu ini ya, seharusnya sikap kita. Ya sampai kau punya teman begitu. Enggak ya? Oke, yang selanjutnya. Di suatu supermarket, Anda melihat seorang kasir yang melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanetra. Yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Membiarkannya. B. Menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang. Cuek saja karena bukan urusan Anda. D. Memberitahukan pada pembeli bahwa ia dicurangi. Melaporkan kasir pada atasan atau pemilik supermarket. B. Jawabannya teman-teman, menegur dan mengingatkan kasir agar tidak berlaku curang. Oke, yang selanjutnya teman-teman. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah, teman-teman bisa lihat pilihannya. Di sini jawabannya adalah D. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? A. 32, B. 33, C. 34, D. 35, E. 36. Di sini jawabannya 34, teman-teman ya. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah A. Undang-Undang 1945, B. Pembukaan Undang-Undang 1945, C. Pancasila, D. Proklamasi 17 Agustus 1945, E. Benar semua. Di sini yang jelas adalah Undang-Undang 1945, landasan hukum kita ya, konstitusi kita. Yang selanjutnya teman-teman, Pancasila. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal 17, 15, 16, 17, 18, 19. Di sini jawabannya teman-teman adalah 17 Agustus 1945, teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya berikut ini yang tidak termasuk dalam 4 pilar kebangsaan adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Undang-Undang 1945, benar semua. Di sini jawabannya teman-teman adalah C, keadilan sosial, karena ini adalah sila Pancasila. Oke. Yang selanjutnya, makna kedaulatan adalah A. Kekuasaan, B. Kekuasaan tertinggi, C. Sumber kekuasaan, D. Ciri kekuasaan, E. Semua benar. Di sini jawabannya adalah B, teman-teman ya, kekuasaan tertinggi. Oke. Oke teman-teman, itu adalah beberapa soal yang kemungkinan akan menjadi soal di CAT-nya kita. Jadi silahkan teman-teman belajar. Jadi yang belum bisa untuk melihat secara full, jadi ada beberapa part yang kemudian mungkin teman-teman lewati. Jadi silahkan cek di kolom deskripsi di bawah, akan ada beberapa link untuk part yang mungkin teman-teman belum bisa lihat semua di channel ini. Salam demokrasi untuk pahlawan demokrasi, siap mengawal demokrasi. Terima kasih.